Maksud tujuan talent scouting ini adalah kita akan mencari bakat-bakat anak-anak Papua dari beberapa kota. Saat ini kita punya target 30 anak yang akan mengikuti program Papua Football Academy pada tahun pendidikan 2022-2023. Target anak-anaknya adalah mereka yang kelahiran 2009, artinya 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. Prosesnya tadi yang saya sebut 3 kota itu adalah pembukaannya di Timika, selanjutnya akan di Merauke, dan yang terakhir nanti di Jayapura. Untuk di Merauke sendiri targetnya kita rencanakan di 18-19 Juni. Namun nanti kita akan berkoordinasi dengan Skap Merauke terkait dengan venue, waktu, tapi yang jelas anak-anak anak-anak lahiran tahun 2009 berhak untuk mengikuti seleksi ini, sehingga yang terbaiknya nanti akan masuk ke dalam 30 terbaik yang ada di 3 kota di Papua. Targetnya tadi 200 anak. 200 anak. Pemberi materinya sendiri nanti pelatihnya dari mana yang akan memberikan pelatihan talent scouting? Jadi talent scouting ini nanti secara format kita akan lebih banyak ke format game. Rencananya 7 lawan 7, beberapa pelatih nasional bahkan dengan lisensi tertinggi AFC Pro Diploma akan juga memantau ini untuk menjadi bagian dari penilaian siapa yang terbaik. Tidak hanya berdasarkan teknik, kita juga akan menseleksi berdasarkan psikologi dan juga berdasarkan kesehatan. Mungkin tingkat lanjutnya nanti setelah talent scouting ini tentunya kan pasti akan ditemukan bakat-bakat dari anak-anak Papua sendiri. Apa Betul. yang diinginkan selanjutnya setelah adanya pelatihan ini? Selama program nanti anak-anak akan berangkat ke Mimika untuk bergabung dengan Papua Football Academy. Mereka akan berlatih selama 2 tahun. Setelah 2 tahun mereka akan lulus. Diharapkan dalam periode waktu tersebut para pemain ini bisa memanfaatkan waktu untuk mengembangkan, baik itu pertama soal teknis sepak bola, mengembangkan wawasan, dan yang ketiga mengembangkan individual skill. Individual skill tadi balik lagi nggak hanya ke sepak bola, tapi hal-hal yang bersifat vokasional. Artinya ketika mereka nanti bisa melanjutkan karir sepak bolanya menuju tahapan yang lebih tinggi, misal kita sebut saat ini top levelnya untuk youth sepak bola di Indonesia adalah Elite Pro Academy, maka mereka bisa secara berkesinambungan punya karir yang lebih baik dalam hal sepak bola. Tidak hanya karir sepak bolanya, kita bicara soal mentalitas, kita bicara soal mindset, sudut pandang, kita bicara soal bagaimana anak-anak Papua ini bisa memberikan warna lebih di sepak bola Indonesia, sehingga kita menyebutnya dari Papua untuk Indonesia. Itu dari sisi sepak bola. Tapi dari sisi lainnya adalah bagaimana kita bisa membentuk anak Papua yang lebih baik. Anak Papua yang lebih baik ini artinya mereka punya kedisiplinan yang lebih baik. Mereka punya kesadaran lebih tinggi tentang bagaimana mereka harus membentuk masa depan mereka. Jadi anak-anak ini bisa secara penuh, tidak hanya dari sisi sepak bola, untuk mewarnai Indonesia. Kenapa memilih Papua Pak untuk tempat talent scoutingnya? Baik, yang pertama ini sesuai dengan arahan Presiden untuk mengembangkan Papua sebagai provinsi olahraga. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu bahwa saat ini pemain Papua memang dilahirkan. Talenta ini sudah ada. Talenta ini tapi belum sepenuhnya dikelola. Jadi mereka itu saat ini ditemukan tanpa dalam kondisi sepenuhnya diciptakan. Itu udah bagus. Sekarang kita akan menambahkan bagaimana ketika talenta ini tidak hanya diciptakan tapi diantarkan. FIFA dalam salah satu conference tentang youth development itu bilang bahwa talenta itu harusnya dideliver, bukan ditemukan, bukan diciptakan, tapi dideliver. Jadi dari proses menemukan, dari proses mengisi, hingga nanti diantarkan ke jenjang berikutnya. Jadi
Kurang lebih itu sebenarnya secara apa namanya, kita nyebutnya player journey, bagaimana mereka akan diambil, bagaimana mereka akan diproses, dan bagaimana mereka akan diantarkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin terakhir Pak, mungkin harapannya ya, di sini kan banyak cukup anak-anak muda, anak-anak kecil yang memiliki potensi, khususnya sepak bola. Nah mungkin apa harapannya ke depan dengan adanya Kenan Sporting ini? Yang pertama, semua anak Papua punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung dan berlatih di Papua Football Academy. Yang kedua, dalam hal ini anak-anak Papua diharapkan bisa menunjukkan talenta terbaiknya sehingga potensi-potensi yang ada bisa kita maksimalkan dan anak-anak Papua ini bisa kita antarkan ke jenjang karir yang lebih tinggi, bisa kita antarkan untuk nanti kembali ke masyarakat dalam kondisi yang lebih baik, bisa kita antarkan ke masyarakat untuk menemukan cita-cita yang lebih tinggi di kehidupan dan di sepak bola. Pak, nanti pelatihannya dipusatkan di mana Pak? Di Mimika. Oh, di Timika. Iya. Maksudnya Kenan Sporting yang di Merauke gimana? Belum ada ya? Belum ada. Kalau itu bukan dari Merauke semua dibawa ke Timika begitu kumpul tidak ya? Enggak. Jadi di masing-masing kota. Di Timika kita bikin satu seleksi sendiri, di Jayapura kita bikin seleksi sendiri, kabupaten kota. Di Merauke kita bikin seleksi sendiri. Nanti terbaiknya akan berangkat ke Timika. Oh, itu berapa orang Pak nanti yang kita akan lulus 30 ya? Jumlahnya dari 3 kota itu semua 30. 30 Tapi kita nggak bisa bikin kuota karena kita akan melihat berdasarkan hasil seleksi. Dengan variabel seleksi yang menentukan mereka sukses adalah 3 hal tadi. Jadi setiap kota variatif ya, bisa ada yang 15, ada yang 19, tergantung lulusnya berapa itu 30. Betul. Nah, terus apakah yang direkrut itu hanya anak orang asli Papua ataukah bisa juga yang non Papua juga? Orang asli Papua. Bukan orang asli Papua ya, orang Papua artinya. Orang Papua berarti walaupun mungkin orang pendatang tapi berdomisili di sini untuk Lahir di ya, artinya mengambil metriknya adalah orang Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. oke siap. Baik. Itu orang asli Papua ya. Gitu. Terima kasih.